guys, welcome back again with admin di sini. So di video kali ini admin akan membahas 10 hewan menakjubkan yang hidup di zaman es, guys. BTW berbicara tentang zaman es adalah salah satu periode tersulit bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di bumi, guys. Terutama pada fase glasial, di mana lapisan es menutupi hampir seluruh bagian bumi, guys. Termasuk juga rumah kalian pada zaman itu. Dan hewan-hewan yang hidup pada kala itu harus mempunyai kemampuan adaptasi yang hebat, guys, dalam menghadapi suhu yang sangat-sangat dingin, guys. Kebanyakan hewan-hewan yang hidup pada kala itu berukuran super besar dan jumbo-jumbo, guys. Contohnya mamut si gajah raksasa yang berbulu tebal. Namun selain mamut, masih ada banyak hewan menakjubkan yang hidup di zaman es, guys. Mau tahu apa saja hewannya? Berikut 10 hewan menakjubkan yang hidup di zaman es. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya, guys, agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. Megaloceros giganteus. Megaloceros giganteus adalah salah satu spesies rusa terbesar yang pernah hidup di bumi, guys, yang berhabitat di Islandia dan Siberia. Dengan panjang mencapai 3,2 meter dan bobot 600 kg, yang pastinya lebih tinggi dari manusia dewasa modern, guys. Tanduk mereka pun gak kalah luar biasanya. Dilansir dari laman Prehistoric Fauna, lebar tanduknya itu bisa mencapai 3,7 meter. Tidak mengherankan jika mereka dinamai Megaloceros, yang secara harfiah berarti tanduk besar. Brontotherium. Hewan ini memang terlihat seperti badak, guys. Ya, wajar saja karena hewan ini bernama Brontotherium. Ini adalah salah satu kerabat purba dari badak modern yang hidup di zaman es, guys. Hewan ini memiliki nama lain, Megaloceros. Mereka termasuk ordo Perissodactyla yang di dalamnya mencakup hewan jenis badak dan kuda, guys. Namun ukuran Brontotherium jauh lebih besar lagi, guys. Dengan panjang mencapai 4,8 meter dan berat 3 ton, yang pastinya lebih besar daripada badak modern, guys. Contohnya badak putih yang panjangnya hanya mencapai 3,7 meter dan berat 2,3 ton, guys. Silodonta antiquintatis. Ada pula Silodonta antiquintatis, guys, atau bisa disebut juga dengan badak berbulu wol. BTW, hewan ini juga merupakan kerabat lain dari badak modern, guys. Penampilan mereka memang sangat mirip dengan badak modern. Hal lain yang membedakannya tentu saja adalah bulu tebalnya, guys, yang menyelimuti tubuh mereka guna bertahan dari suhu yang sangat amat dingin pada zaman itu, guys. Ukuran mereka sendiri sangat besar, dengan panjang mencapai 3,8 meter dan berat hingga 3 ton, yang pokoknya gede sekali, guys. Indrisotherium. Indrisotherium atau juga disebut Parasitarium ini pun juga termasuk hewan jenis Perissodactyla, guys, yang hidup pada zaman es. Sekilas info, guys, Perissodactyla adalah jenis mamalia berkuku ganjil seperti kuda dan badak modern. Indrisotherium bukanlah mamalia biasa yang bukan kaleng-kaleng kerupuk udang, guys. Menurut Britannica, mereka adalah mamalia darat terbesar yang pernah hidup di muka bumi, guys, yang pernah admin bahas di video sebelumnya, guys, berjudul Mamalia Darat Purba Terbesar Sepanjang Sejarah. So, kalau kalian penasaran, silahkan ditonton video sebelumnya, guys. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 8 meter, tingginya 5,5 meter, dan bobot tubuhnya bisa mencapai hingga 30 ton, guys. BTW, Parasitarium adalah genus badak tanpa tanduk yang sudah punah, guys, pada 24 hingga 23 juta tahun yang lalu. Dan fosil mereka ditemukan di Eurasia antara Cina dan Balkan.
Deodesaurus. Herbivora lain yang menghuni bumi pada zaman es adalah Deodesaurus, guys, yang merupakan nenek moyang dari armadillo modern. Panjang Deodesaurus bisa mencapai 4 meter dan bobot 1 ton, guys. Sama seperti armadillo. Ciri khas dari hewan ini adalah pertahanan dirinya yang sangat kuat, guys. Dengan cangkang yang keras serta ekor yang berduri tajam, cukup untuk mempertahankan diri dari godaan mantan, guys. Salah, guys. Predator maksudnya, guys. Selain untuk melindungi diri dari predator, diperkirakan bahwa mereka juga menggunakan ekornya itu untuk saling bertarung memperebutkan pasangannya, guys. Hynodon. Selain herbivora, tentu ada pula karnivora pada zaman es, guys. Salah satunya adalah Hynodon. Tunggu dulu. Meski namanya mirip hyena, hewan ini bukanlah nenek moyang hyena loh, guys. Tidak ada hewan modern yang merupakan keturunan langsung dari mereka. Ukuran Hynodon memang gak terlalu besar, guys. Dengan panjangnya yang hanya mencapai 1,5 meter dan berat 45 kg. Tapi, hewan ini kecil-kecil cabai rawit, guys. Dengan kekuatan gigitannya yang begitu pedas gila, mereka adalah salah satu predator paling menakutkan kala itu, guys. Andrewsarchus. Selain Hynodon, guys, Andrewsarchus adalah karnivora lain yang sangat ditakuti pada zaman es. Ayo, ada yang bisa tebak Andrewsarchus berkabar dengan hewan apa? Ternyata, guys, mereka termasuk Artiodactyla, guys. Ordo mamalia yang mencakup paus dan kuda Nil. Berdasarkan fosil tengkorak yang ditemukan, diperkirakan bahwa Andrewsarchus memiliki panjang 3,6 meter. Yang artinya, mereka bisa jadi adalah mamalia karnivora terbesar yang pernah hidup di bumi. Pemangsa purba yang dinyalakan hidup pada masa 45 sampai 36 juta tahun yang lalu itu diklaim sebagai mesin pembunuh yang sangat efisien, guys. Dengan mengandalkan tubuh langsingnya, guys, yang mirip serigala dan rahang raksasanya, guys. Beruang bermoncong pendek. Yang satu ini, guys, adalah beruang bermoncong pendek, yang merupakan salah satu jenis beruang purba yang hidup pada zaman es. Beruang ini termasuk dalam genus Arctodus, dan spesies terbesar dari genus itu adalah Arctodus simus, guys. Ukuran mereka juga lebih besar daripada beruang modern. Saat beruang ini berdiri saja dengan kedua kakinya, mereka bisa mencapai tinggi 4,2 meter, guys. Sementara bobotnya sendiri nyaris 1 ton. Dan itu otomatis menjadikan mereka sebagai karnivora darat terbesar yang pernah hidup di kawasan Amerika Utara, guys. Diatryma. Burung predator pun ada pada zaman es, guys. Misalnya burung yang satu ini yang bernama Diatryma. Diatryma sendiri memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan burung unta modern, guys. Mereka bertubuh besar, tidak bisa terbang, tapi bisa berlari cepat. Bedanya adalah burung unta merupakan herbivora, sementara Diatryma adalah karnivora sejati. Laman Britania menyebutkan bahwa mereka menggunakan paruhnya yang amat kuat dan besar untuk menangkap mamalia kecil, guys. Titanis. Mirip dengan Diatryma, guys, Titanis juga merupakan burung predator yang meneror banyak hewan pada zaman es, guys. Titanis adalah jenis burung teror raksasa yang tak bisa terbang, guys, yang menghuni Amerika Utara selama masa Pliocene awal hingga zaman Pleistocene awal. Laman Prehistoric Wildlife menyebutkan bahwa dengan kaki yang lebih panjang,
Titanis kemungkinan lebih takas dalam mengejar mangsanya dibandingkan dengan burung teror lainnya. Selain itu, mereka mungkin lebih jago dalam bermanuver sambil berlari. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.